Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, masuk Kak. Silakan dulu. Oke, Tisha, itu mau tanya, kamu tahu kan ibu kenapa manggil kamu hari ini? Ya, Bu. Nah, jadi tadi ibu mendapat laporan bahwa kamu terlambat masuk ke sekolah ya. Kenapa demikian? Aduh, maaf. Iya. Tadi pagi saya bangun terlambat. Kenapa bisa terlambat, Kak? Ya, Bu, karena saya selalu asik bermain game hingga tidur larut malam, tapi saya hanya terlambat 10 menit, Bu. Nah, ibu juga paham ya, ibu menghargai usaha kamu hanya terlambat 10 menit. Ibu juga memakluminya ya, kamu hanya terlambat 10 menit. Tapi itu tetap saja kamu telat ya. Iya, Bu. Terus kalau kayak gitu, kira-kira kegiatan kelas mana yang kamu langgar, Mak? Tentang memakai waktu dan kedisiplinan. Nah, kamu sudah tahu bahwa kamu melanggar kesepakatan kelas tentang menghargai waktu dan kedisiplinan. Setelah itu, kira-kira apa usaha kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Saya tidak akan main game lagi dan akan lebih kepada Oke, kalau seperti itu, kamu sudah mengakuinya, kamu juga sudah mengupayakan untuk usaha-usaha untuk memperbaikinya. Kalau seperti itu, jangan bilangin lagi ya. baik. Oke, kamu boleh masuk kelas lagi dan melaksanakan pembelajaran seperti sebelumnya. Baik, Bu. Terus, Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Nak. Oke, Nak, apakah kamu tahu kamu akan dipanggil oleh kamu kenapa? Ya, Bu, ada apa? Nah, jadi tadi pagi ibu mendapat laporan bahwa kamu mendorong Anggi hingga terjatuh ya. Iya, Bu, maaf. Nah, ibu mau tanya kenapa kamu melakukan hal demikian ya? Maaf, Bu, saya kesal sekali dengan Anggi karena dia menumpahkan air ke baju saya. Iya, ibu juga paham ya di posisi kamu mungkin ibu bukan marah sama seperti kamu. Nah, jadi kamu tahu kenapa Anggi melakukan hal tersebut ke kamu? Iya, Bu, saya tahu bahwa Anggi melakukannya tidak sengaja dan Anggi juga tidak meminta maaf. Nah, kalau seperti itu kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Kesepakatan kelas tentang menghargai orang lain. Nah, baik. Kalau kamu sudah mengerti, kamu melanggar kesepakatan kelas tentang menghargai orang lain, lantas apa upaya kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan lebih bersabar dan minta maaf, Bu. Oke, kalau seperti itu, berarti kamu sudah mengetahui ya, dan kamu akan memperbaiki hal tersebut. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengulanginya lagi ya. Baik, Bu. Iya, kalau kayak gitu, kamu boleh masuk lagi ke kelas kamu, Nak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini, memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan aksi nyata dengan tema adalah budaya positif. Perkenalkan, saya Novia Wanda, JGP angkatan 10
pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar menonton kita yang belajar materi, jadi murid pun ikut tenggelam di dalamnya. Maksudnya seperti diumpamakan seperti orang berenang, murid jadi pesertanya dan kita hanya jadi coachnya atau memimpin atau pemandunya dalam proses pembelajaran itu. Tapi proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa itu berarti guru tidak mengambil hak untuk belajar, anak untuk belajar dan artinya dan arti yang sesungguhnya. Karena dalam proses pembelajaran ini dikatakan bahwa yang terlibat belajar dalam proses pembelajaran adalah murid. Peserta murid itu kan gurunya seperti itu ya. Jadi harus lebih aktif, harus lebih berpartisipasi adalah siswa. Yang kedua adalah disiplin positif. Ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberi tanggapan tentang pengertian dari disiplin positif? Boleh? Ayo, biar semua kok. Siapa saya lagi? Siapa ya? Siapa? Ada yang mau bertanggapan tentang pengertian disiplin positif? Boleh. Oke, menurut saya disiplin positif itu sesuatu hal yang harus dilakukan atau sebuah hasil konsekuensi dari sikap atau perilaku siswa di kelas yang harus ditanamkan oleh siswa supaya ada hasil atau pelajaran tertentu yang dia dapat atas apa yang dilakukan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh itu ya, silakan. Di sini terdapat disiplin mengenai
apresiasi terhadap anak karena telah ada perkembangan atau telah melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Nanti anak lebih termotivasi. Jadi misalkan anak jadi mendapatkan kesadaran, oh saya merasa dihargai karena kemarin ternyata guru memperhatikan saya. Sebelumnya saya suka telat, sekarang saya sudah tidak telat lagi. Ternyata ada guru yang menghargai saya. Jadi anak merasa dihargai dan keberadaannya dihargai karena keberadaannya maksudnya seperti itu. Dan keempat, tahu kapan harus merespon. Di sini ada keterkaitannya dengan yang pertama. Jadi kita harus tahu kapan harus tidak merespon. Artinya di sini kita harus mendengarkan dulu, menjadi pendengar yang baik untuk anak tersebut. Nah, nanti kita baru merespon. Jangan langsung ada yang misalkan ada yang malu kita langsung respon, langsung menghakimi seperti itu. Tapi nanti kita harus tahu kapan kondisi kita untuk diam, kapan kondisi kita untuk respon, dan seterusnya. Yang kelima adalah memberikan konsekuensi yang tegas. Di sini kalau ada sisi positif berarti ada konsekuensi. Konsekuensinya nanti berupa apa? Kita lihat tadi, kita bahas lagi dalam sebuah kesempatan kelas. Yang ketiga adalah motivasi. Menurut dari dosen dan tentunya restrukturis seluruh disiplin menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan suatu misalkan tetap perilaku positif, ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghargai, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan di sini adalah tahap yang paling rendah. Karena di sini dia melakukan disiplin positif karena tidak ingin dihukum atau tidak ingin merasakan ketidaknyamanan yang dia dapat karena melanggar atau tidak melaksanakan disiplin positif tersebut. Yang kedua, ini agak level. Yang kedua ini dia untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Ini 1/3 dari level yang pertama. Tapi di sini juga masih belum ada kesadaran tentang dalam dirinya tentang disiplin positif. Nah, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini adalah dia akan menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana saya jika misalkan saya bisa menjawab, maka kelak saya akan mendapatkan atau dapat meraih cita-cita saya dengan mudah seperti itu. Jadi dia juga akan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini mereka akan menghargai dirinya. Karena misalkan kalau saya rajin belajar, saya akan dapat mudah menggapai sekolah impian saya, dan sekolah impian saya nanti akan menghantarkan saya ke lebih 1 tingkat lebih maju atau 1 tingkat lebih dekat dengan harapan saya dan cita-cita saya. Maksudnya demikian. Nah, ini yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau menambahkan atau ini tentang kebutuhan dasar manusia? Kira-kira apa saja yang dibutuhkan manusia itu? Makan. Boleh? Makan. Terus apa lagi? Makan. Oke, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Mereka silakan bukan. Ya, halo. Udah lama. Tes, ya. Untuk kebutuhan dasar manusia itu yang paling pertama adalah pangan, kemudian ada sandang dan papan. Iya, ada lagi. Ya, terus juga yang paling yang biasanya dibutuhkan itu biasanya seni atau kebutuhan akan seni. Seni kan untuk hiburan, ya. Jadi manusia juga butuh hiburan, butuh seni. Butuh seni, butuh hiburan yang Shopping, masya Allah, itu bukan kebutuhan dasar.
fungsi HIS. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi sebagai murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang pertama, posisi kontrol sebagai pemukul, guru sebagai memposisikan dirinya sebagai seorang pemukul. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya kok mau ngajarin. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat mengambil pembelajarannya yang bermanfaat. Yang pertama penghukum, yang kedua memberi rasa bersalah. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Selalu Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? rasa bersalah. Maaf. Naren, selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ibu saya bawa ojek saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Asik Jadi ya. bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali Soalnya dia bikin sekali ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senyum demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Pulang. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, biasanya kalau kesini dan gurunya posisinya sebagai teman. Jadi kalau misalkan ada suatu kesalahan yang dibuat oleh murid, nanti akan dilihat oleh gurunya. Sudah lolos kelas saja, nanti surat absen ibu gitu. Karena dia masuk dia sebagai teman. Harus bagaimana, Bu? Jadi posisi sama di sini. Jadi kita sisi lagi. Ini sebagai pemantau. Ini pemantau atau monitor? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita Ini biasanya di harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Ini Harus sebagai apa nih ini konsekuensinya sebagai jam berapa? kontrol sebagai monitor. Saya harus tinggal di kelas. Ini sebagai kontrol ibunya. Selama 20 menit. Iya betul. Jadi nanti kita cocok ya. Baik, Bu. Nah, ini dia selalu mengingatkan dalam bahasa biasa atau peraturan yang berlaku dalam sekolah tersebut. Nah, yang terakhir ini ada posisi manajer. Bu, kalau pengontrol itu suaranya harus ini ya, Bu ya. Bebas ya. Ya. Kayak punya dia ini dengan Jawa. Manajer apa nih? Manajer. Wah, dia suara manajer nih. Oh, itu. Bagaimana coba manajer? Oh, ini lebih galak lagi nih. Naren, Aduh. Manajer aja lah, Beb. Tadi, Bu.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Kalau misalnya di posisi manajer ini, guru dan teman-teman menanyakan tentang suatu keyakinan yang dilanggar, jadi siswa tersebut akan tahu bahwa apa yang sudah dilanggar, apa yang telah di peraturan yang SMA yang telah dilanggar seperti itu. Nah nanti juga guru akan menanyakan bagaimana seorang siswa tersebut bisa bisa memberikan suatu solusi terhadap masalah yang sedang dialami tersebut. Jadi dari murid untuk murid dan selanjutnya. Nah, kita sedang dulu ya biar segera maju. Mulainya jalan-jalan, sepeda-jalan murid ya. Nah, gitu ya. Jika satu tahun ada 12 bulan, kita kasih apa 12 bulan? Ya. Nah, nanti nih ya si Angga katanya kalau bulan 1 dia jalan ke Semarang. Bulan kedua jalan ke Depok. Bulan ketiga jalan kemana ya? Bandung. Mana Bu? Ya bulan ketiga jalan kemana ya si Angga? Mana? Jalan-jalannya ke Bandung. Bandung ada lagi yang lain. Jakarta boleh Jakarta. Oh iya. Ada lagi jauh ya pulang lama banget. Nah, jadi ini pertanyaannya soal yang benar nih. Mana ya jalan-jalan ketiga si Angga akan jalan-jalan ke Tasik. Bisa banget. Nah, Tasik karena di sini kalau bulan pertama jalan-jalan. Dari angka dari huruf 1 ya, jadi dia dari huruf S-nya Semarang. Bulan kedua jalan-jalan ke Depok. Karena bulan kedua di Depok yang tadinya mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Iya, kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Iya, itu saja Masya Allah. Ini kalau keyakinan kelas itu kan disepakati secara bersama antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya yang dibuat monoton itu gurunya. Anak-anak harus begini, harus begitu. Kalau kayak kita, anak-anak setuju
bagusnya kayak film kelas. Yang pertama, siswa menyelesaikan kelas seperti yang sudah pernah dilakukan yang sebelumnya ya, sama Bapak Ibu ya. Terus guru dan murid menguasai keyakinan pada yang untuk menulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Karena mungkin banyak sekali pendapat, banyak sekali kepala dari 40 siswa, jadi kita pilih-pilih mana yang penting, mana nanti kita akan simpulkan. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Maksud di sini adalah misalkan saya ingin kelas yang bersih, nanti kita bertanya kepada murid bagaimana upayanya agar kelas ini menjadi bersih. Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Di sini kalimatnya positif, jadi tidak ada kata jangan. Jangan membuang sampah pada tempatnya, diubah menjadi kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya atau menjadi kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah kita simpulkan, kita akan sepakati ini peraturan kelas ini disepakati atau diyakini untuk semua kelas, semua guru dan untuk suatu guru dan semua siswa. Di sini saya telah melakukan keyakinan kelas bukan kelas ini saja. Ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Jawabannya ya, jadi harus berani ya ketika itu
bertanya, kamu jangan sungkan ataupun jangan ragu untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Karena bisa kamu udah tahu, langsung aja jawab ya. Nah, jadi betul ya apa yang dikatakan Fitria. Kalau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan dari dua pihak. Awalnya memang peraturan, tapi dari dua pihak ya, antara ibu sebagai guru dan kamu sebagai murid. Keinginan kamu itu seperti apa? Nanti kita sepakati bersama dan jadilah kesepakatan kelas. Kalau peraturan hanya dari satu arah. Peraturan itu misalkan dari guru atau dari ibu, dan itu harus kamu patuhi ya kan? Kamu patuhi. Dan ibu juga tidak meminta saran ataupun pendapat dari kamu, itu namanya peraturan. Oke? Sampai sini paham? Oke. Nah, di kelas ini ibu akan membuat kesepakatan kelas. Ini berlaku 1 tahun ya. Jadi dilakukan sepanjang pembelajaran di kelas. Kalian kira-kira mau kelas seperti apa? Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kita berandai-andai dulu tentang keinginan kita. Yang pertama, saya ingin kelas yang seperti apa? Kira-kira seperti apa maunya? Yang kedua ada pertanyaan tentang jika berada di kelas saya ingin gimana? Saya ingin belajarnya gimana? Misalkan suasananya nah, terus jika saya ada di kelas, teman saya seperti apa ke saya? Saya maunya gimana? Tidak mengganggu. Oke, seperti ya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan dari satu lembaga, 2 sticky note dengan warna berbeda. Ingat ya, yang warna hijau untuk pertanyaan nomor 1, yang warna pink pertanyaan nomor 2. Kalau udah dapat nanti kamu langsung tulis jawabannya, nanti kalau udah langsung ditempel ya. Udah langsung apa? Nah, langsung kamu tulis ya sesuai pertanyaannya. Ini yang pink nomor 2. Yang pink nomor 2 ya. Kalau kurang kita sama yang sepi, ada yang lebih ada yang kurang. Jadi ada kesimpulan
Ada apa yang sudah selesai? Oke. Nanti nempel lah apa? 3 menit aja lama-lama. Kalau ini tentang suasana kelasnya, kalau ini tentang hubungan sama temannya. Sebenarnya nanti kita dapat ada. Boleh ditempel. Oke, nomor 1 tentang suasana kelas, yang nomor 2 tentang hubungan sama temannya atau hubungan sama gurunya. Saya ingin guru yang belajar dengan saya memperhatikan saya atau memberikan penjelasan yang lebih detail ke saya itu boleh. Dan silakan kalian tulis dan kalian isi sesuai dengan keinginan kamu. Dan kita simpulkan jadi sebuah persyaratan kelas. Ayo, ada yang udah? Pada udah? Pada udah? Ganti kamu. Sesuai tempatnya ya. Oke. Yang pink nomor 2 ya. Yang hijau nomor 1. Oke. Yuk, 3 tempel. Oke. Silakan yang lain. Berarti mana nih? Pukul ya. Gue udah. Dapat aja. Batak itu mau ini. Batak mukanya nggak kelihatan. Satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau mau cerita sama ibu ada sesinya. Nanti selebihnya kalau mau curhat WA ibu aja ya. Siap Bu. Boleh Bu. Boleh lah. Oh, boleh. Kalau curhat masa lalu boleh Bu. Iya masa lalu. Ya, boleh. Sifatnya ini selesai dari mati. Aku ya. Sudah semua? Jatuh. Yang belum? Kok jatuh ya? Jadi ibu minta 1 orang buat bacakan ini ya, pendapat temannya. Ada yang mau bacain ini? Paragraf di sini? Ayo, ada yang mau bacain dua? Kita. Oke. Caranya. Kalau bacakan ya nanti kita buat kesimpulannya sama-sama, oke? Rania silakan maju. Yang pertama, gimana? Yang lain disimak ya. Saya ingin kelas yang tidak berisik pada jam pelajaran. Oke, langsung tempel di sini. Kalau sama dia tumpuk. Yang kedua, Saya ingin kelas yang bersih, tertib dan tidak mengganggu teman yang sedang belajar. oke. Tadi dia beda ya. Tadi kan dia lanjut. Kalau sama berarti ditumpuk ya. Nanti kita buat kesimpulan. Saya ingin kelas yang bersih, tidak berisik, nyaman dan tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Lanjut. Saya ingin kelas yang Saya kelas ingin yang Kalau sama di kelas ya.
Saya ingin kelas yang memiliki kelas yang bersih, nyaman, dan tidak juga berisik. Saya ingin memiliki kelas yang Saya ingin kelas yang bersih, nyaman, dan tidak berisik. Saya ingin kelas yang bersih, nyaman, dan juga tidak Saya ingin kelas yang bersih, nyaman, dan tidak berisik. Saya ingin kelas yang bersih, tidak berisik, dan tenang atau tidak ada keributan. Saya ingin kelas yang rapi dan bersih. Saya ingin kelas yang nyaman dan tidak berisik. Saya ingin kelas yang damai, nyaman, tertib, bersih, dan tidak ada kegaduhan. Saya ingin kelas yang adem dan nyaman. Saya ingin kelas yang adem dan nyaman. Saya ingin kelas yang bersih, damai, rapi. Saya ingin kelas yang damai, nyaman, dan juga bersih. Saya ingin kelas yang tidak berisik, tidak kotor, dan tidak banyak ngobrol di saat jam pelajaran. Saya ingin kelas yang bersih, nyaman, adem, dan menghargai satu sama lain. Saya ingin kelas yang damai, bersih, dan nyaman. Saya ingin kelas yang bersih, adem, pelajaran keluar masih tidak fokus belajar. Oke, kasih Rania. Tepuk tangan dong buat Rania. Yang kedua ada yang warna pink kedua. Ya, yang mau baca siapa? Mau baca dulu dia? Saya ingin teman-teman saya saling menyayangi satu sama lain. Jika berada di kelas, saya ingin belajar. Teman saya membantu saya mengerjakan tugas jika saya tidak mengerti. Jika berada di kelas, saya ingin kelas yang tidak berisik, teman yang saling membantu, teman yang menghargai saya. Jika berada di kelas, saya ingin teman yang saling toleransi dan tidak ada bullying, saling mengejek. Mendapat teman yang bisa diajak kerjasama dengan baik dan apabila sedang presentasi diperhatikan oleh semua orang. Belajar, mendapat teman yang baik, guru yang baik. Jika berada di kelas, saya ingin teman saya menghargai satu sama lain, tidak ada bullying dan mengejek. Saya ingin teman yang tidak suka bercanda dan juga memiliki sifat yang baik. Jika berada di kelas, saya ingin mengerjakan tugas dari guru. Saya ingin mendengarkan jika guru sedang menjelaskan
pelajaran. Belajar dengan nyaman dan tidak diganggu oleh teman yang berisik. Saya juga ingin mempunyai teman yang asik ketika mendapatkan kelompok. Jika berada di kelas, saya ingin teman yang menghargai satu sama lain. Saya ingin guru yang sedang mengajar di kelas ini, saat saya dan teman-teman sedang berpresentasi, ibu atau bapak guru memperhatikannya. Saling menghargai dan menghormati. Jika berada di kelas, saya ingin teman yang memiliki empati yang baik. Saling menghormati, menghargai. Jika berada di kelas, saya ingin saling membantu, tidak berisik dan tidak nakal. Membantu teman jika kesulitan, belajar bersama teman, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Belajar, dan jika saya tidak mengerti, saya harap teman sebangku saya membantu atau mengajari sampai saya mengerti. Saya ingin kelas yang jika di kelas saya ingin teman saya tidak mengganggu saat belajar. Saya ingin belajar yang nyaman dan tidak terganggu. Saya ingin memiliki teman yang tidak bercanda. Jika berada di kelas, saya ingin mengerjakan tugas dari guru. Oke, karena kemarin kita sudah terlanjur video, jadi sekarang kita akan melanjutkan tentang kelas yang kedua. Dan sekarang agendanya adalah membuat lantunan dari kesepakatan kelas ini. Yang pertama di sini kita bantu satu orang dong. Kamu tulis ya. Ini kayak sebut kamu yang tulis. Nomor 1 ini katanya belajar dengan nyaman, tidak diganggu oleh teman. Berarti belajarnya nyaman karena tidak ada gangguan. Kira-kira upayanya gimana biar tidak ada gangguan, biar kelas ini nyaman? Upayanya apa? Nah, upayanya apa? Kira-kira apa? Bagaimana biar kelas kita nyaman? Oke, ada lagi? Ada kelompok saatnya pelajaran apa lagi? Oke, itu maksudnya kayak tertib ya. Oke. Jadi tidak ada yang masuk jam pelajaran. Yang kedua di sini jika berada di kelas saya ingin panggilan Septian tidak ada bullying, tidak ada bullying. Tujuh-K di Kumina di ruang BK. Sekali lagi, Septian, Ulu, Sahul, Vicky, Aska, 7K Kumina di ruang BK. Yang kedua tidak ada bullying. Kedua upayanya berteman dengan siapa saja, artinya tidak membedakan teman gitu ya. Yang ketiga di sini ada lagi, saya ingin guru yang sudah mengajar kelas dia berprestasi. Oh, dia maunya memperhatikan. Berarti sama ya, tidak ada gangguan juga. Nyaman. Yang ada lagi, saya mau jika saya berada di kelas, teman saya membantu saya mengerjakan tugas jika saya tidak mau. Saya membantu atau apa lagi ada lagi? Saya membantu apa? Kerjasama. Ya. Membantu teman yang kesulitan. Jadi upayanya adalah membantu, saling membantu atau bekerja sama.
bercanda. Ada lagi apa? Biar nggak gaduh, biar nggak rame. Udah tadi mulai. Apa? Oke, mendengarkan dulu saat berbicara. Oke, berarti ini nanti dia tidak ada kegaduhan. Jadi bukan cuma hanya guru ya, tapi juga menghargai teman yang berbicara. Berarti menghargai orang lain yang sedang berbicara. Berarti ada 5 aja ya. Berarti dia masuk ke yang pertama apa? Menghargai yang sedang. Ada lagi yang mau ditambahkan selain 5 poin ini dari kesepakatan kelas kedua? Ada lagi Kak? Tempatnya Kak? Nah. Ini gimana? Ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan atau udah sepakat? Ada 5 poin tentang kesepakatan kelas. Mas Abi? Ya, cukup. Oke, kira-kira dari 5 kesepakatan kelas ini ada hal yang mau ditambahkan? Ada kan? Sudah? Sepakat? Jadi semuanya sepakat? Nah, jadi di sini ada kesepakatan kelasnya dan di samping ini adalah upayanya agar menumbuhkan kesepakatan kelas ini tercipta di kelas H. Berarti kesepakatan kelas ini karena sudah disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas, berarti mulai besok sudah berlaku tentang kesepakatan kelas. Dan sepakat nggak? Kalau misalkan kalian saling mengingatkan, sepakat? Oke, demikian. Terima kasih atas pemikiran kalian atau opini kalian tentang kesepakatan kelas ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Kak? Silakan dulu. Oke, Tisha, itu mau tanya, kamu tahu kah ibu kenapa manggil kamu hari ini? Ya, Bu. Nah, jadi tadi ibu mendapat laporan bahwa kamu terlambat masuk ke sekolah ya. Kenapa demikian? Aduh, maaf. Iya. Tadi pagi saya bangun terlambat. Kenapa bisa terlambat Kak? Ya, Bu, karena saya selalu asik bermain game hingga tidur larut malam, tapi saya hanya terlambat 10 menit, Bu. Nah, ibu juga paham ya, ibu menghargai usaha kamu hanya terlambat 10 menit. Ibu juga memakluminya ya, kamu hanya terlambat 10 menit. Tapi itu tetap saja kamu telat ya. Iya. Terus kalau kayak gitu, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tentang memakai waktu dan Nah, kamu sudah tahu bahwa kamu melanggar kesepakatan kelas tentang menghargai waktu dan kedisiplinan. Setelah itu, kira-kira apa usaha kamu untuk memperbaiki hal tersebut? saya tidak akan main game lagi dan akan lebih cepat. Oke, kalau seperti itu, kamu sudah mengakuinya, kamu juga sudah mengupayakan untuk usaha-usaha untuk memperbaikinya. Kalau seperti itu, jangan bilangin lagi ya. Baik. Oke, kamu boleh masuk kelas lagi dan melaksanakan pembelajaran seperti sebelumnya. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Oke, nah apakah kamu tahu
Bu, ada apa? Nah, jadi tadi pagi Ibu mendapat laporan bahwa kamu mendorong Anggi hingga terjatuh ya? Iya Bu, maaf. Nah, Ibu mau tanya kenapa kamu melakukan hal demikian ya? Maaf Bu, saya kesal sekali dengan Anggi karena dia menumpahkan air ke baju saya. Iya, Ibu juga paham ya di posisi kamu mungkin Ibu bukan marah sama seperti kamu. Nah, jadi kamu tahu kenapa Anggi melakukan hal tersebut ke kamu? Iya Bu, saya tahu bahwa Anggi melakukannya tidak sengaja dan Anggi juga tidak meminta maaf. Nah, kalau seperti itu, kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Kesepakatan kelas tentang menghargai orang lain. Nah, baik. Kalau kamu sudah mengerti, kamu melanggar kesepakatan kelas tentang menghargai orang lain, lantas apa upaya kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan lebih bersabar dan minta maaf Bu. Oke, kalau seperti itu, berarti kamu sudah mengetahui ya, dan kamu akan memperbaiki hal tersebut. Mudah-mudahan kamu tidak mengulanginya lagi ya. Baik Bu. Iya, kalau kayak gitu, kamu boleh masuk lagi ke kelas kamu, Kak. Terima kasih Bu.